Salam Bapak Ibu. Pada Jemaat Minggu 11 Oktober 2020 jam 9. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah di era new normal saat ini. Selama beribadah, mohon HP dinonaktifkan dan dimohon jemaat tetap menggunakan masker dengan benar serta duduk di tempat yang tidak ada tanda silangnya. Apabila Bapak Ibu dan Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Adapun pokok warta jemaat hari ini: 1. Besok Minggu 25 Oktober 2020 dalam ibadah pukul 9 akan diterima pengakuan iman percaya atau CD atas diri 1. Kaisa Serafina Yulaksono, putri Bapak Nugroho Yulaksono dan Ibu Dewi Setianingsih, Celeban, Umbularjo, warga wilayah 1. 2. Galang Narendra Putra, putra Bapak Heri Setio Parmuji dan Ibu Mastuti Kustiana Janti, Karang Prenggan, Kota Gede, warga wilayah 2. 3. Vincentio Rafael Wihasta, putra Bapak Luki Chandra Wihasta dan Ibu Teresia Titik Ferawati, Perum Punden Jambitan, warga wilayah 4. 4. Naila Esra Kirana Putri Nanda, putri Bapak Nanang Yonatan dan Ibu Endah Sri Kawedar, Ketandan, Banguntapan, warga wilayah 5. 5. Francisca Puspitasari Nugroho, putri Bapak Andreas Nugroho dan Ibu Noviana Erwin Setianingsih, Prenggolayan, Banguntapan, warga wilayah 5. 6. Aksioma Tesalonika, putri Bapak Stefanus Mulyanto dan Ibu Winarni, Ketandan, Banguntapan, Bantul, warga wilayah 5. 7. Yonestin Yodan Putra Nugraha, putra Bapak Bian Subekti Nugroho almarhum dan Ibu Ngatini Wiyoro Baturetno, warga GKJ Wiladeg. 2. Ini ibadah saat ini akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho dengan pengantar bahasa Indonesia. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dengan hitung jemaat 17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama kita masuki ibadah ini yang kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama mengawali ibadah kita di pagi hari ini dengan bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 10 baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama kita saat ini masuk dalam pengakuan dosa melalui firman Tuhan yang kita terima dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tersebut, nyata sekali dosa kita, bahwa kita belum mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam doa penyesalan. Kita berdoa secara pribadi bahwa hidup kita belum mampu mencerminkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa pribadi dipersilahkan. Cukup? Mari bersama kita menyesali dosa kesalahan kita seraya menyanyi dari PKJ 40 baitnya yang kedua, Kasihanilah aku yang lemah. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahannya, kemudian sungguh-sungguh mau berbalik, memperbaiki sikap hidup kita, maka anugerah pengampunan dari Allah senantiasa diberikan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sekarang terimalah berita anugerah
sebagai wujud pengampunan dosa dalam kehidupan kita, yang saat ini diambilkan dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah yang kita terima di saat ini. Adapun petunjuk hidup baru diambilkan dari Amsal 19 ayatnya yang ke-20 yang demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang kita terima saat ini. Mari dengan penuh kesungguhan kita merespon firman Tuhan ini, kita mencoba memberlakukannya dalam kehidupan ini. Mari kita nyanyikan pujian kesanggupan melalui Kidung Jemaat 318 baitnya yang kedua, berbahagia tiap rumah tangga, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama menerima firman Tuhan, tetapi mari sebelumnya kita mohon berkat Tuhan supaya kita dimampukan untuk menerima, memahami, dan kemudian memperlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersama hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, kami sadar akan segala kelemahan kami, akan segala keterbatasan kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami yang penuh dengan dosa kelemahan ini, supaya kami mampu untuk mendengar, memahami, dan terlebih ya Tuhan, kemudian kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga bagaimana kami membangun kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, berkati kami dengan segala keterbatasan kami mempercayakan Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan. Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan semua berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Injil Matius 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Injil Matius 22 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan ayatnya yang ke-14 saja. Yang demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.
Sekali lagi akan saya bacakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara yang terkasih, demikian bacaan kita saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Tema kita di saat ini adalah keluarga menanggapi panggilan penuh rahmat. Keluarga menanggapi panggilan penuh rahmat. Selamat pagi, saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi dan shalom juga bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah melalui live streaming di saat ini. Kita bersyukur bahwa saat ini kita masih diperkenankan untuk bersama masuk di hari baru, dan kita kemudian juga menyerahkan diri kita, memberikan waktu kita untuk beribadah di saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bacaan kita saat ini adalah sebuah bacaan yang menjadi sebuah hal yang sudah lumrah kita lakukan dan kita temui dalam kehidupan ini, berbicara mengenai perjamuan pernikahan. Saya yakin bahwa setiap kita pasti sudah pernah datang ke pesta pernikahan atau ke punya mantu sendiri, kita kemudian punya acara, kita menikahkan anak atau cucu kita. Nah, sesuatu yang sudah lumrah dan bagian yang sangat mudah ditemui dalam kehidupan ini kemudian dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan tentang kebenaran kerajaan surga. Jadi Yesus memakai sesuatu yang ditemui dalam kehidupan ini dan kemudian dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan tentang kebenaran kerajaan surga dan tentang karya keselamatan. Dan saat ini kita akan mencoba apa toh yang kemudian dapat kita petik bagi kehidupan kita. Setidaknya saya menemukan ketika saya mencoba menggumuli firman ini ada 4 hal yang boleh kita temukan sebagai perenungan kita saat ini. Yang pertama adalah bahwa undangan keselamatan itu diberikan kepada setiap orang. Bacaan kita saat ini menggambarkan bahwa kerajaan surga bagaikan pesta pernikahan. Tentu pesta pernikahan itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan, dan apapun yang kemudian disuguhkan kepada tamu tentu adalah hal-hal yang terbaik yang bisa diberikan oleh tuan rumah kepada para tamunya. Dan saya membayangkan bahwa ini perjamuan yang mengadakan adalah seorang raja. Tentu pestanya akan meriah, tentu apa yang disajikan itu sesuatu yang luar biasa. Tentu makanan-makanannya adalah makanan-makanan yang terbaik yang bisa dipersiapkan untuk jamuan sekelas seorang raja. Tetapi anehnya, ironisnya, mereka yang kemudian diajak ikut serta berbahagia makan bersama dengan para raja ini, mereka menolak kedatangannya, mereka menolak undangan dari para raja ini untuk datang bersama-sama bersuka cita bersama dengan raja dan keluarganya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita, bahwa Allah telah memberitakan tentang karya keselamatannya melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Allah telah menyatakan kebaikannya, berkat-berkatnya kepada kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi tanpa sadar kita seringkali menolak apa yang telah diberikan Allah itu dalam kehidupan kita. Seringkali kita sudah tahu bahwa itu sesuatu yang baik dari Allah, tetapi hal yang baik itu
tidak otomatis kemudian kita lakukan dalam kehidupan ini. Misalkan Allah sudah memberitakan bahwa kasih itu sesuatu yang utama dalam kehidupan ini. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kasih itu kemudian sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga ketika kita membangun kehidupan berkeluarga? Masihkah cinta kita sama ketika kita berdiri di altar ini bersumpah setia kepada pasangan kita? Ini yang pertama. Undangan keselamatan diberikan kepada semua orang. Yang kedua, Allah mengundang kita bukan karena kita layak, melainkan karena anugerahnya. Raja mengundang orang-orang yang dipandang punya kedudukan, tetapi orang-orang itu menolak. Kemudian raja menurunkan grade-nya kepada orang-orang yang levelnya di bawah undangan yang pertama. Orang-orang itu pun juga menolak. Kemudian yang ketiga, raja itu kemudian mengatakan kepada para prajuritnya, siapapun yang engkau temui di jalan, maka panggillah dia supaya masuk bersama-sama menikmati perjamuan dengan aku. Dan ini adalah kita semua sebenarnya, saudara-saudara, bahwa diri kita ini sebenarnya tidak layak untuk menikmati apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hidup kita tidak baik, tidak setia dengan Allah. Tetapi kenyataannya kita dilayakkan oleh Allah untuk menikmati berkat-berkat-Nya, termasuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Peristiwa yang sangat nyata adalah bagaimana di minggu kemarin kita masuk menghayati dalam undangan Allah dalam perjamuan kudus. Kita bisa bersama menikmati perjamuan kudus, baik kita yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang melakukan ibadah perjamuan kudus secara live streaming. Itu bukan karena kita layak untuk menerima itu. Kita bukanlah orang yang tepat sebenarnya, tetapi kemudian Allah melayakkan kita untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang berharga dari Allah ini, itu kemudian mampu menjadikan kehidupan kita lebih baik? Yang ketiga terkait dengan itu adalah, ketika kita sudah menerima sesuatu yang baik dari Allah, seharusnya membuat kita terjadi metamorfosis. Ada sebuah perubahan dari seekor ulat yang jijik. Itu istri saya tidak akan melihat karena gila. Kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang kita pandang sesuatu yang baik, yang indah dan terbang dengan anggun. Apakah ketika kita sudah menerima anugerah dari Allah, itu kemudian membuat perubahan yang baik dalam hidup kita? Apakah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kita mengikuti Kristus dan sesudah kita mengikuti Kristus? Apakah kita ada perubahan dalam hidup kita? Dampaknya apa ketika kita menjadikan Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita? Mari kita kembali melihat diri kita masing-masing. Waktu-waktu yang telah kita jalani bersama ini, mari kita melihatnya kembali. Apakah ada perubahan? Kalau tidak, berarti mumpung ada kesempatan bagi kita, mari kita pakai waktu kita itu untuk memperbaiki sikap hidup kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh layak dan berkenan kepada Tuhan. Ini yang ketiga. Yang terakhir, biasanya kalau sudah mendengar terakhir itu kan setiap orang yang letih lesu dan teklak-tekluk kemudian disegarkan kembali. Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir adalah ayat yang ke-14 tadi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kata-kata penutup dari Yesus ini menurut saya mengandung dua makna. Yang pertama,
Ini menunjukkan kedaulatan Allah yang memilih siapa yang berkenan di hadapannya. Jadi perlu kita lihat kembali bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan Allah ini, pertama dimulai dari Allah inisiatifnya. Bukan karena kita yang memilih, tetapi Allah yang berkenan memilih kita. Maka ketika Allah sudah berkenan memilih kita, pertanyaan yang kemudian ditampilkan adalah apakah kita merespon panggilan Allah itu dalam hidup kita. Yang pertama, Allah sudah menetapkan kita menjadi kepunyaannya. Pertanyaannya adalah apakah kita merespon Allah itu untuk kita bersama-sama menggumulinya. Nah, kalau tidak, berarti kita kemudian tidak bisa mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala dan Juru Selamat kita. Jadi ayat 14 tadi adalah mengandung dua makna. Pertama, menunjukkan kedaulatan Allah yang memilih kita terlebih dahulu, bukan kita yang memilih Allah. Yang kedua adalah ini juga tergantung seberapa serius kita mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita kemudian bawa ayat ini dalam refleksi kehidupan membangun keluarga kita, kita juga diingatkan kembali akan janji kita kepada pasangan kita. Aku mencintai engkau apa adanya, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan miskin atau berkelebihan, dalam keadaan, kalau saya dulu mengatakan dalam keadaan kamu gemuk atau kurus juga. Jadi perubahan fisik tidak akan membuat perubahan cinta. Semoga tetap seperti itu. Nah, kemudian kita ditanyakan ulang. Ini menjadi sebuah pertanyaan dari Allah kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh ketika kita sudah menjanjikan sesuatu kepada pasangan kita, itu masih kita lakukan sampai sekarang? Atau kemudian kita berjanji kepada Allah, kita akan mendidik anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah saat ini kita sebagai orang tua masih mendidik anak-anak kita dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita kemudian terlupakan bahwa kita pernah berjanji itu, Allah seringkali mengingatkan kita melalui hati nurani kita bahwa dulu kowe wis tahu janji loh, sekarang realitanya bagaimana? Dan saat ini Allah kembali mengingatkan kita semuanya bahwa mari kita sebagai orang-orang yang beruntung bahwa Allah berkenan memilih kita. Mari kita menanggapi panggilan Allah ini dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kebijakan, bahwa kita adalah orang-orang beruntung. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita adalah sekelompok kecil yang sedikit ini. Mari kalau kita sudah menjadi bagian kepunyaan Allah, kita respon hidup kita dengan baik. Mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah, sehingga kemudian melalui sikap hidup kita, melalui sikap keluarga kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, dan jemaat kami undang berdoa secara pribadi. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, mari kita nyatukan hati pikiran kita dalam doa syafaat, doa persembahan, dan nanti kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur saat ini Engkau kembali mengingatkan kami semuanya bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung, karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mampukan kami untuk dengan bijaksana merespon ini dengan baik, bertanggung jawab bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung melalui sikap diri kami yang menjaga kehidupan kami, sehingga hidup kami, keluarga kami mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami kemudian menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami, sehingga kemudian hidup kami juga menjadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga kemudian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, ampuni kami ketika kami belum mampu menjadi orang-orang dan keluarga yang menjadi kepunyaan Allah. Mampukan kami untuk memperbaiki hidup kami, keluarga kami, dan kami mohon Roh Kudus-Mu berkarya sehingga menopang, menolong, menuntun kami dalam kami membangun kehidupan kami maupun juga keluarga kami agar seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami menyerahkan keberadaan keluarga kami sepenuhnya kepadamu. Tuhan berkati anak-anak kami agar mampu beradaptasi dalam studi mereka secara proses pembelajaran jarak jauh. Mampukan mereka beradaptasi. Proses pembelajaran jarak jauh bukan menjadi halangan bagi mereka untuk meraih ilmu, untuk meraih impian dan cita-citanya. Tuhan juga berkati pembiayaan-pembiayaan yang kemudian muncul karena proses pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan mampukan kami sebagai orang tua untuk mencukupinya. Berkati juga anak-anak kami yang sudah selesai bersekolah tapi sampai sekarang belum mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai atau belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan talenta mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah dewasa, sudah waktunya berhubungan dengan lawan jenisnya tetapi sampai sekarang belum dikaruniai pasangan. Tuhan juga akan memberikan pasangan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati juga saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri membangun kehidupan pernikahan melalui pertunangan yang saat ini dilakukan oleh saudara kami Tiar Panahatan Sidabutar, putra dari almarhum Bapak Saud Sidabutar dan Ibu Budi Istiari dari wilayah 5, dengan saudari Bella Derisa Risanti, putri dari almarhum Bapak Agus Risanto dan Ibu Yesteriana Takahepise. Tuhan berkati agar proses pertunangan menjadi proses pemantapan untuk cinta mereka, sehingga mereka juga kemudian masuk dalam kehidupan pernikahan yang didasari atas berkat-berkat Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri membangun kehidupan pernikahan. Tuhan juga akan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah masuki kehidupan pernikahan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai dengan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga menolong mereka dengan setiap proses yang harus mereka jalani, dengan setiap program-program yang harus mereka lakukan agar menjadi jalan berkat bagi kebutuhan dari apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan anugerahi dengan kehamilan. Tuhan berkati agar ibu dan bayi dalam kandungannya juga diberikan kesehatan, sehingga di waktu yang sudah Tuhan tetapkan anak akan lahir dengan selamat dan ibu juga punya kemampuan kesehatan untuk melahirkan juga dengan baik. Kami serahkan juga para orang tua supaya mampu untuk mendidik, mengarahkan, memberikan teladan kesetiaan hidup kepada Tuhan, sehingga anak-anak boleh menjadi takut akan Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan dan usaha yang kami jalankan menjadi jalan berkat atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berkati juga ketika kami membangun kehidupan berkeluarga, ada konflik suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua
dengan menantu. Tuhan berkati agar kami mampu untuk memaafkan, untuk kami dandani pola komunikasi kami yang tidak baik, sehingga kami tetap mengalami keutuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para orang tua kami, para adiuswa, dalam segenap keberadaan mereka. Tuhan akan juga memberkati. Fisik boleh semakin lama semakin menurun, tetapi keyakinan dan iman kepada Engkau menjadi sumber kekuatan di tengah fisik yang semakin menurun. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sakit. Terkhusus kami menyerahkan proses pemulihan anak kami Catherine yang beberapa waktu lalu operasi dan sekarang masih dalam proses pemulihan. Tuhan berkati anak kami ini dalam tumbuh kembangnya. Tuhan berkati juga orang tuanya Mbak Tri, Bang Engki juga boleh mendampingi dengan penuh kesabaran dan cinta kasih. Berkati juga saudara-saudara kami yang lain, Bapak Stefanus Agus dan Ibu Sri Heru yang juga dalam kondisi sakit dan menjalani proses kemoterapi. Tuhan berkati agar diberikan semangat untuk menjalani proses kemoterapi dengan baik, sehingga kemudian mendapatkan berkat melalui usaha yang mereka jalani atas kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati para keluarga yang mendampingi, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Berkati saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu. Tangan Tuhan terulur kepada mereka, telinga Allah mendengarkan setiap apa yang menjadi rintihan dan permohonan mereka. Berkati bangsa dan negara kami yang saat ini dalam kondisi yang rawan dengan adanya isu yang dipakai melalui bergulirnya undang-undang Cipta Kerja ini. Tuhan berkati agar kami tidak terpengaruh dengan hoax-hoax yang ada. Kami meyakini pemerintah memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami meyakini pemerintah akan memberikan kebijakan yang tepat bagi kami rakyat Indonesia. Berkati para saudara-saudara kami yang berjuang menjadi garda terdepan, tim medis untuk mengatasi COVID-19. Tuhan berkati mereka dalam setiap keberadaan mereka. Ini ya Tuhan, atas permohonan kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu dan juga menjadi berkat bagi kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati juga agar kami di waktu-waktu mendatang mampu memberikan persembahan yang lebih baik, terlebih memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah, sebagai persembahan yang sejati. Dan saat ini kami hendak mengakhiri ibadah kami nanti akan pulang ke rumah masing-masing. Sertai kami di sepanjang perjalanan kami supaya kami boleh sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga yang kami tinggalkan penuh dengan sukacita. Ini semua doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita naikkan pujian pengutusan PKJ 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan ingatlah, jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.